Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, kita akan membuat cara mengimplementasikan Google Sign In dengan aplikasi Flutter teman-teman sekalian. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membuat Flutter project yang baru, kemudian kita akan membuat Firebase project yang baru, dan selanjutnya kita akan melakukan registrasi dari aplikasi Flutter ke Firebase. Dan tentunya kita akan menghidupkan fitur dari Google Sign In itu sendiri, dan selanjutnya kita akan menambahkan beberapa dependensi yang kita perlukan di aplikasi Flutter teman-teman sekalian. Dan langkah terakhir yaitu kita implementasikan login dan logout function di aplikasi Flutter teman-teman. Di sini saya sudah membuat satu Flutter project yang saya beri nama Firebase Tutorial, dan saya juga sudah membuat satu Firebase project yang saya beri nama Firebase Tutorial. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi dari aplikasi Flutter ke Firebase. Di halaman utama Firebase project, teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan seperti iOS, Android ataupun web. Pada video kali ini kita akan melakukan registrasi khususnya untuk Android. Di sini teman-teman diminta untuk menginputkan package name dari aplikasi teman-teman. Itu bisa teman-teman ambil dari Android Manifest. Dan selanjutnya kita disuruh menginputkan sign in certificate yang versi debug mode. Teman-teman bisa pergi ke folder dari project teman-teman dan membuka command prompt. Teman-teman bisa mengambil salah satu dari config debug yang ada di sini. Selanjutnya teman-teman bisa tekan register app dan ikuti langkah selanjutnya yang sudah disediakan di Firebase. Pertama, untuk JSON file, teman-teman bisa pindahkan ke Android web folder, kemudian next. Dan kita disuruh menambahkan beberapa dependensi. Yang pertama itu ada di Android and build Gradle. Kemudian yang ada di app build.gradle. Next, dan kita continue to console. Di sini kita sudah berhasil melakukan registrasi dari aplikasi. Kemudian kita lanjutkan menghidupkan fitur dari Google Sign In. Teman-teman bisa kembali ke Firebase Project. Di sini ada menu Authentication. Kemudian di Sign In method, teman-teman bisa melihat beberapa provider. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengaktifkan khususnya untuk Google. Save. Di sini statusnya sudah enable. Kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan dependensi yang kita perlukan untuk koneksi ke Google Sign In. Di sini saya menggunakan Google Sign In versi 4.5.6.
kemudian Firebase Authentication, kemudian untuk dua dependensi lainnya ini hanya diperlukan untuk UI, teman-teman boleh menggunakannya ataupun tidak. Oke, kita sudah menambahkan dependensi yang kita perlukan, dan kemudian kita akan lanjut ke implementasi login function. Kita akan tutup yang lain. Kemudian kita akan menambahkan satu folder baru di dalam folder lib. Kita beri nama source. Kemudian new folder, kita beri nama view, yang nantinya akan kita gunakan untuk semua tampilan dari aplikasi kita. Di dalam folder view kita akan menambahkan satu file yang kita beri nama login view. Di sini kita akan membuat satu stateful widget. Kemudian kita bisa menghapus semua file bawaan yang disediakan filter saat kita membuat project baru, dan pada home kita arahkan ke login view yang baru kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat halaman login sederhana di sini. Kemudian kita akan implementasikan Google Sign In. Oke, kita sudah berhasil menampilkan halaman sign in. Tapi bila kita lihat di Firebase, kita belum memiliki satu user yang sign in. Sebelum kita menambahkan satu user di Firebase Authentication kita, pertama kita akan coba memindahkan fungsi dari sign in ke kelas yang baru. Di sini kita akan nambahkan satu folder dengan nama service dan membuat satu file dengan nama out provider service.
Oke, kemudian kita pindahkan fungsi Google Sign In ke dalam kelas yang sudah kita buat. Dan di sini kita tinggal memanggil kelas yang sudah kita buat dengan instance dan sign in. Kemudian kita bisa fokus ke dalam kelas Authentication Provider Service. Pertama kita akan menyimpan hasil dari Google Sign In ke dalam variabel. Bila kita lihat di sini, hasil dari Google Sign In adalah Google Sign In account. Kita buat variabel Google Sign In account. Kemudian untuk menambahkan satu user di authentication Firebase kita akan menggunakan Firebase Authentication. Pertama kita harus membuat instance dari authentication. Kemudian kita akan melakukan sign in dengan kredensial, di mana di sini sign in with credential itu kita harus menginputkan parameter authentication credential. Untuk mengambil value authentication credential dari Google Sign In account, kita akan menggunakan fungsi Google Authentication Provider credential, dan di sini kita disuruh menginputkan ID token kemudian access token. Untuk ID token dan access token kita bisa ambil dari Google Sign In account. Google Authentication Sign In account. Oke, di dalam Google Sign In Authentication, di sana kita bisa mengambil value dari ID token, kemudian dari access token itu sendiri. Kemudian kita coba untuk hot restart. Kemudian kita coba untuk melakukan sign in sekali lagi. Di sini masih terdapat error karena kita belum melakukan inisialisasi dari Firebase. Kita kembali ke main.dat, kemudian kita inputkan Firebase. Kita harus menambahkan satu plugin lagi, yaitu Firebase Core. Kemudian di main kita menambahkan Firebase Initialize Application, dan kita bisa menambahkan async di sini.
Kita coba stop dan jalankan lagi. Oke, aplikasi sudah start. Kita coba melakukan sign in sekali lagi. Sign in. Kita coba kembali ke Firebase Authentication, refresh. Dan setelah kita melakukan sign in dan kita bisa lihat user kita sudah terregistrasi di Firebase Authentication. Namun di sini kita harus melakukan sedikit improvement dari UI kita, di mana pada saat ini status dari account kita sudah sign in ke dalam aplikasi, namun dari sisi UI masih terlihat button sign in. Di Authentication Provider Service kita coba kembalikan value dari current user sign in. Kita bisa mengambil current user dari Firebase Authentication, kemudian kita melakukan checking di sini. Jika user itu sama dengan null, kemudian kita tetap menampilkan sign in button. Kalau tidak, kita akan membuat sebuah value yang berisi informasi dari Google account kita. Oke, jika kita lihat di sini, tampilan dari UI kita sudah berubah, yaitu informasi dari current user yang sudah login ke aplikasi kita. Namun di sini kita belum memiliki fungsi dari logout dari Google. Kita kembali ke Authentication Provider Service.
Kemudian kita membuat fungsi sign out. Oke, di sini kita memiliki fungsi sign out di mana jika current user yang sign in di Firebase itu tidak sama dengan null, maka kita akan melakukan logout dari Firebase user, Firebase authentication. Kemudian kita akan melakukan disconnect. Disconnect di sini memiliki fungsi kalau kita melakukan akses terhadap Google Drive saat melakukan sign in, maka fungsi disconnect akan merevoke semua akses yang kita grant ke aplikasi, kemudian kita sign out dari Google itu sendiri. Kemudian di sini kita tinggal memanggil fungsi sign out. Kita coba refresh, dan sekarang kita sudah berhasil keluar dari Google kita. Kemudian kita coba sign in. Kita akan menambahkan fungsi set state setelah berhasil sign in agar sistem UI otomatis refresh. Kemudian logout, kita coba sign in. Kita disuruh menginputkan, memilih Google account kita, sign in, dan otomatis ke halaman login. Kita sudah berhasil melakukan implementasi login dan logout. Kemudian kita masih memiliki satu plugin di sini, yaitu Easy Loading, di mana ini berfungsi untuk melakukan loading saat kita menunggu sesuatu. Cara penggunaannya di Material App Builder, kita harus menambahkan Easy Loading init. Kemudian kita tinggal memanggil Easy Loading Show untuk menampilkan loading. Kemudian dismiss untuk menutup loading. Kita restart. Coba untuk logout dan sign in. Oke. Sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe.